Pasti pengangkatan CPNS dan PPPK ditunda karena masalah anggaran, ya kan? Hayo ngaku. Katanya anggaran negara kuat, katanya ekonomi baik-baik saja, katanya rakyat sejahtera. Tapi giliran CPNS dan PPPK yang sudah lolos seleksi, yang sudah jungkir balik berjuang, tiba-tiba pengangkatan mereka ditunda. Alasannya? Bukan ditunda, tapi penyesuaian. Bukan gagal diangkat, tapi menunggu kepastian. Permainan kata seperti ini sudah basi. Yang tes telat 5 menit langsung gugur. Tapi giliran negara yang telat kasih SK, malah rakyat yang harus maklum. Yang udah berjuang bertahun-tahun jadi honorer, yang udah jual motor buat biaya pemberkasan, yang rela nggak beli baju lebaran demi beli baju dinas, sekarang disuruh sabar lagi. Sampai kapan? Jangan-jangan anggarannya dipakai buat proyek mercusuar, buat program makan gratis yang belum jelas sistemnya, buat suntik dana BUMN yang kolaps. Kasihan PPPK yang sudah lulus tapi nasibnya masih terkatung-katung. Kasihan CPNS yang sudah punya harapan tapi harus kecewa karena janji tinggal janji. Pak, kalau memang ada masalah anggaran, jujur saja. Kalau memang pemerintah nggak mampu, akui saja. Jangan main bahasa-bahasa halus yang ujung-ujungnya cuma mempermainkan nasib orang-orang yang sudah berharap. Jangan biarkan air mata honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi terus mengalir sia-sia. Segera lantik CPNS dan PPPK, jangan PHP rakyat sendiri. Dengan CASN ini diundur, ini seperti apa Mas? Kan teman-teman banyak yang sudah resign. Itu seperti apa Mas? Nanti Pak Presiden dan kementerian terkait yang mengupdate. Sudah ada solusinya ya. Tunggu aja. Udah jelas ya. Ya. Lagi diurus semuanya ya. Ya, lagi diurus. Oke. Kapan akan dilantik para CASN itu? Kapan Pak? CASN kapan? CASN Pak, soal CASN kapan Pak? CASN di mana Pak? Ya. Lagi diurus semuanya ya. Panggil nggak Pak? Ya, lagi diurus. Oke. Jadi boleh nih Pak kasih tanggapannya ke Sobat Parlemen langsung nih terkait hashtag CASN ini. Iya, menurut saya dengan adanya keputusan PAN RB dan BKN yang direspon oleh teman-teman CASN ya, baik CPNS maupun CP3K, alangkah baiknya, alangkah eloknya kalau PAN RB dan BKN itu mereview keputusan tersebut. Kalau menurut saya, biarlah pengangkatan itu dilakukan secara berangsur-angsur bertahap, karena ini ada proses yang sudah hampir selesai. Pemberkasan, daftar riwayat hidup, pengusulan NIK, bahkan sudah ada pertek dari BKN. Nah, kalau emang yang sudah seperti itu dan instansi baik pusat maupun daerah itu mampu menggaji mereka, ya sudah, angkat saja segera mereka supaya teman-teman ini segera mendapatkan kepastian yang sepasti-pastinya bahwa mereka memang akan menjadi PNS dan akan menjadi P3K. Gitu. Ya, kalau ini bisa kita lakukan, ya insya Allah mereka akan semangat bekerja melaksanakan tugasnya menjadi pelaksana kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Dalam obrolan kita di pimpinan itu ada rencana, tapi kan tidak bisa atas nama pribadi kan, atas nama personal, atas nama institusi. Nah, jadi kita akan bicarakan lebih lanjut dengan pimpinan, dengan Kapoksi, dengan anggota, bagaimana kalau Komisi 2 ini bisa memanggil kembali PAN RB dan BKN. Nah, mudah-mudahan itu bisa disetujui semua. Kalau itu disetujui, kita akan panggil. Rencananya kapan tuh Pak? Nah, kita rapat dulu pimpinan Kapoksi dan anggota ya. Oke, berarti masih berlanjut. Iya, ya? masih. Oke, baik. Kepada Sobat Parlemen untuk permasalahan ini, terutama pengangkatan CASN, insya Allah doakan kami supaya kami punya kekuatan untuk terus mengangkat. Pemerintah itu sudah membuat skema-skema. Skema-skema itu semuanya dimundurkan di 2026. Tetapi kami dari Komisi 2 juga melihat bagaimana proses yang terjadi itu harusnya ditarik ke 2025. Namun kalau semua ditarik dengan perubahan KL dari 20 sekian kementerian menjadi 44 kementerian, belum lagi ditambah dengan banyak pemerintah daerah yang baru saja dilantik, yang baru saja duduk untuk berbicara mengenai anggarannya, maka perlu penyesuaian waktu lebih jauh lagi, lebih lama lagi. Itu sebabnya yang kita minta adalah maju
ke 2025. Nah, sementara untuk yang P3K itu paling yang bisa diminta oleh pemerintah adalah secara berbarengan itu di Maret 2026. Itu semua adalah kompromi antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Saya perlu jelaskan juga kawan-kawan supaya tidak salah tangkap ya. Pemerintah daerah ini banyak yang anggaran APBD-nya berasal daripada APBN. Hampir 60%, 70% itu anggarannya berasal dari DAU, DAK, dana bagi hasil dan lain-lain. Dan belanja pegawai banyak yang sudah melewati 30%. Belanja pegawai itu artinya sesuai dengan amanat undang-undang hanya boleh 30%. Tapi pada realitanya banyak yang melebihi. Sehingga yang terjadi banyak pegawai-pegawai dititipkan di dalam belanja modal, belanja barang dan jasa. Yang sesungguhnya kalau belanja barang dan jasa itu tidak boleh. Nah, di setiap pilkada pun kadang-kadang menambah kembali jumlah honorer-honorer. Itu sebabnya sekarang kita mencoba menyelesaikan bagaimana agar ini selesai semua. Yang sejak tahun 2015 nggak selesai-selesai, ini harus kita selesaikan semuanya secara harus fix dan pemerintah menjamin baik kesiapan anggarannya, kesiapan KL-nya, kesiapan pemerintah daerahnya. Oleh karena itu terjadilah titik temu kemarin, yaitu pada tahun 2025 dan sebagian di 2026. Artinya tidak ada keputusan untuk memajukan pengangkatan lagi, artinya fix sudah ke Oktober. Ya, kalau untuk CPNS ya, untuk CPNS-nya di Oktober. Karena sekarang banyak KL-KL yang baru saja berbenah dan baru dibelah-belah. Ya, ditambah juga kita juga paham saat ini anggaran kan banyak yang berubah nih. Ada yang satu kementerian menjadi 3 bahkan seperti Kemendikbud ya, itu kan sudah berubah menjadi 3 kementerian. Tentunya harus ada penyesuaian terhadap calon-calon yang kemarin mendaftar di mana harus kita kemana. Berarti masalah yang sangat fundamental dari penundaan ini adalah karena bertambahnya kementerian lembaga ini, sehingga ada penyesuaian postur anggaran atau seperti apa? Ya, penyesuaian kementerian lembaga pasti ujung-ujungnya penyesuaian postur anggaran. Kemarin kawan-kawan juga semua sudah tahu kan, banyak kementerian-kementerian yang alokasi anggarannya berubah. Tadinya seperti Kementerian PU saja dari 120 triliun dipotong 80 triliun. Pasti akan terjadi penyesuaian yang tidak mudah. Demikian juga di daerah, ini saja kawan-kawan sudah mendengar tadi, PSU saja banyak yang tidak punya anggaran. Sehingga akhirnya sekarang harus disisir-sisir kembali. Disisir-sisir untuk mendapatkan anggaran agar bisa melakukan PSU. Nah, kondisi yang sama, saya pikir ini terjadi. Kita juga harus melihat bahwa ada yang mungkin perlu disesuaikan jadwal dan waktu. Ini memang solusinya sekarang nunggu aja sampai Oktober gitu ya? Ya, kalau kami sedang mencoba untuk meminta apakah apa yang akan dilakukan pemerintah bagi mereka yang sudah berhenti kerja. Ya, kalau yang belum berhenti kerja kan masih mendapat gaji seperti biasa. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah? Kami sedang mencari tahu apakah bentuk-bentuk lainnya bagi mereka yang sudah mengajukan berhenti kerja, atau bagi daerah yang sudah siap. Karena ada juga daerah yang sudah siap. Nah, ini kami masih menunggu. Kami sedang mencoba berkomunikasi dengan. Ternyata Wakil Sekjen DPP Gerindra. Jadi kalau kami usul itu pengangkatannya itu bisa Oktober 2025 untuk yang ASN. Kemudian yang P3K Maret 2026. Gitu. Jika Kemenpan RB tetap bersikukuh menunda SK pengangkatan CPNS dan P3K, maka akan segera lahir 1,2 juta pengangguran di Indonesia. Ini diundur dengan tujuan disesuaikan atau cuman ngeles doang? Diundurnya juga kelamaan lagi, 6 bulan bahkan sampai setahun. Gimana nggak bingung orang-orang kasih makan anak istrinya? P3K dan PNS yang udah lolos itu udah effort, udah prepare. Mulai dari urus ini itu, tiket pesawat, bahkan pindahin anaknya sekolah dan domisili segala. Enteng banget lagi diundur sampai 6 bulan, bahkan setahun. Jadi bikin kebijakan jangan seenaknya dong. Kebiasaan bikin kebijakan trial error dulu, tapi lebih banyak errornya.
Nanti kalau pada banyak yang nolak, datang nih pahlawan kesiangan. Baru deh kebijakannya dibuat sok bijak. Gimana sih cara pikir pembuat kebijakan di negeri ini? Dikira semua orang kayak kelinci percobaan apa ya? Kalau diam manut-manut aja artinya kebijakan itu dianggap tepat sama mereka. Kalau pada berisik baru dirombak. Gue bukan bagian dari mereka yang lolos CPNS. Tapi dengan kebijakan ini gue ikut sedih. Setahun bakal jadi pengangguran gitu. Apakah jadi pembuat kebijakan di negeri ini cukup pakai akal-akalan aja? Gak usah berempati, koreksi kalau bener. Semoga ada perubahan. Jadi jangan kebiasaan mempersulit hidup orang. Kalau pengen hidup kalian gak dipersulit sama Allah. Gak usah pakai diseragamkan segala. Hak orang jangan kalian tunda. Buruan tolak kebijakan zolim ini. Ramekan pendapat kalian di kolom komentar dan share video ini. Saya ini mendapatkan masukan sebagai empati dari pemerintah. Banyak yang memberikan informasi pada saya bahwa ada yang keluar dari pekerjaannya, resign, karena berharap 1 April sudah bekerja, ternyata ada penyesuaian waktu ditunda sampai dengan Oktober dan Maret. Mereka sudah terlanjur keluar dari pekerjaan, sekarang menganggur. Ini adalah rapat koordinasi penyesuaian penetapan CPNS dan P3K dari BKN yang ditayangin di channel YouTube dengan komentar dimatiin. Seakan-akan mereka bilang selamat menikmati tapi jangan berkomentar. Di awal tadi disebutkan ini adalah empati dari pemerintah. Gua bersyukur pemerintah masih punya empati, ya setidaknya itu menandakan mereka masih manusia. Tapi kalau sekedar empati, nggak perlu jadi pejabat, Pak. Gua juga bisa. Nah, kalian sebagai pengambil keputusan harusnya tahu bahwa penundaan ini merugikan banyak orang. Terus dia bilang, ada yang resign. Gua mau lurusin, bukan ada, Pak. Tapi banyak banget. Dan mereka bukan berharap bekerja di 1 April, Pak. Tapi memang sudah ada edaran TMT 1 April. Kemudian ada juga yang menyampaikan ke saya sudah beli tiket untuk berangkat menuju tempat pekerjanya. Nah, ini saya perlu masukan apakah saat nanti mengundang para calon ASN-nya, instansi ini kemudian mendata, kemudian menghubungi tempat pekerjanya yang lama agar bisa mempekerjakan kembali. Udah resign, disuruh kembali ke pekerjaan sebelumnya. Bapak Zudan Arif yang terhormat, enteng banget itu Rahang. Di pekerjaan sebelumnya, posisi kita sudah ada yang nempatin, Pak. Nggak bisa balik lagi. Bahkan nggak sedikit juga yang kena penalti sampai puluhan juta. Terus dengan entengnya Bapak bilang, balik lagi aja. Atau biar kami dari BKN atau Menpan yang menghubungi. Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada para calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu juga dikabulkan oleh perusahaannya yang sudah ditinggal itu. Belum tentu berhasil dan belum tentu diterima kembali oleh perusahaan yang sebelumnya. Sumpah, ini adalah pernyataan terkonyol dari seorang pejabat yang bahkan akomodasi hidupnya ditanggung dari pajak rakyat. Kita tetap usulkan P3K, ASN, tapi proses yang kita sudah proses ini sebenarnya kan ada daerah lain yang belum selesai mendata, sedangkan Badung kan sudah. Nah, tapi tetap kita akan usulkan, kita upayakan bisa Badung ini bisa tetap dengan. Kalau CPNS-nya kan Badung ini sangat membutuhkan, terutama yang di dua rumah sakit itu. Dengan mundurnya ini, apakah rencana operasinya juga mundur ya? Ini yang besok akan kita bahas berkenaan dengan supaya gimana caranya rumah sakit tetap bisa beroperasional. Artinya kan ada permohonan agar Badung dispesialkan gitu. Oh, siap. Apa benar pelantikannya Maret 2026 ya? Itu pelantikan itu sebetulnya tidak harus Maret, kapanpun, mau bulan-bulan sekarang pun. Yang jadi masalah itu adalah TMT ya, terkait dengan penyesuaian jadwal ini nih,
ya ini berpengaruh banget terhadap TMT ya. Ngapain juga kalau kita dilantik tapi TMT-nya bulan Maret 2026 nggak dapat gaji-gaji juga ya. Jadi kita harus berjuang nih Bapak Ibu semuanya, semangat terus ya, perjuangkan terus ya, semoga secepatnya Bapak Ibu bisa dilantik dan TMT-nya bisa secepatnya juga, SPMT-nya juga bisa cepat ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa dapat secepat mungkin mendapatkan gaji di tahun 2025 ini. Bagi Anda lulusan CPNS dan juga P3K 2024, dengan adanya kebijakan perubahan TMT CASN, timbul pertanyaan, apakah status kelulusan yang sudah dimiliki oleh peserta bisa berubah? Dan tentunya hal ini sudah dijelaskan oleh Wakil Kepala BKN pada podcast yang disampaikan di kanal YouTube-nya Kempan RB. Dan di situ Wakil Kepala menjelaskan bahwa untuk status kelulusan tidak akan berubah walaupun penetapan NIP-nya itu bergeser ke tanggal yang lebih jauh lagi. Sehingga Anda tidak perlu khawatir bahwa status kelulusan akan berubah. Bagi Anda yang sudah lulus akan tetap dinyatakan lulus sampai penetapan NIP-nya nanti. Dan bagaimana menurut Anda? Tulis kolom komentar. Alhamdulillah Kabupaten Garut sudah meminta izin untuk tetap melantik CPNS, baik PNS atau P3K. Ya. Gimana Pak Dewan? Pokoknya harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Siap. Sampai dilantik. Sampai dilantik. Kalau Pak Sekda gimana Pak Sekda? Ya prinsipnya apa yang bisa kita lakukanlah untuk memberikan keyakinan sesuai regulatif, karena pelantikan tadi diawali dengan terwujudnya regulasi yang mendasari. Saya kira itu. Siap. Bismillah. Secara teknis itu yang harus menjadi catatan kita. Bismillah, sukses, bisa diizinkan. Ya. Ada satu berita menarik. Eko Wibowo nilai Menpan RB gagal laksanakan Undang-Undang ASN, tolak penundaan pengangkatan CPNS P3K 2024. Wah, ini baru berita. Calon ASN saja di Provinsi Riau berani menilai bahwa Menpan RB itu sudah gagal melaksanakan tugasnya. Sahabat Ikhwanul, sulit rasanya bisa kita percaya bahwa negara sebesar ini yang tentu saja dalam setiap mau melangkah itu sudah difikirkan matang-matang, step by step akan menemui permasalahan di mana, solusinya bagaimana, nah gitu. Lalu bagaimana mungkin ketika 2024 kemarin sudah direncanakan akan menerima pegawai negeri baik CASN maupun mengangkat pegawai yang dalam golongan K3 P3K itu. Lalu setelah ini semua selesai, lalu disampaikan bahwa pengangkatannya ditunda mengingat akan efisiensi, mengingat keterbatasan anggaran yang ada, maka mereka yang telah lulus tadi, yang barangkali sebagian juga sudah resign dari tempat pekerjaan semula, sudah digantikan oleh orang lain dan tak bisa masuk lagi, dan otomatis ini akan menganggur selama sekian bulan. Syukur-syukur kalau memang bisa secepatnya, tapi informasi yang kita dengar pengangkatan ini molor sampai Oktober, sampai November, bahkan kemarin ada lagi berita akan diangkat di tahun depan atau 2026. Nah, sahabat Ikhwanul, bicara tentang status pegawai P3K atau CASN ini, ada satu orang tokoh di Riau ini yang menurut saya luar biasa. Pengabdiannya, kepeduliannya, saya tidak kenal baik, barangkali ketemu aja juga baru satu kali ketemu, sesudah itu tidak pernah lagi. Tapi kalau kita lihat perkembangan baik di sosial medianya maupun di berita-berita online, hampir 90% kayaknya postingan orang ini, tokoh ini, itu terkait dengan nasib pegawai P3K. Nah, beliau adalah Eko Wibowo SPDI MPD. Beliau ini adalah ketua ASN P3K Provinsi Riau, guru kalau nggak salah begitu, mohon maaf nanti. Nah, malam hari ini insya Allah beliau telah konfirmasi, telah confirm untuk hadir bersama saya. Malam hari ini kami akan tampil berdua. Kita akan bincang-bincang terkait dengan masalah P3K dan ASN ini ke depan. Kalau di mana-mana sudah ada demo dan lain-lain nih, kira-kira Riau ini akan bagaimana? Kalau bisa janganlah ya, jangan sampai demo. Termasuk ada informasi bahwa Presiden Prabowo akan segera dalam waktu dekat ini, barangkali mudah-mudahan dalam minggu ini akan mengeluarkan sebuah impres, instruksi Presiden agar semua kepala daerah segera mengangkat pegawai P3K
dan CASN tadi. Masalahnya penggajiannya nanti di mana Pak Presiden? Apakah penggajiannya ini akan dibebankan kepada APBD atau tetap oleh APBN? Nah, pokoknya kita tunggu aja nih. Malam ini saya mengundang semua CASN maupun yang P3K yang terkait dengan penundaan SK ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, bersilaturahmi dalam live nanti malam dan memberikan masukan-masukan sehingga nantinya Pak Eko Wibowo ini bisa mencatat berbagai macam bentuk, berbagai macam kasus, berbagai macam permasalahan sehingga beliau sebagai ketua insya Allah mudah-mudahan akan bisa menyiapkan langkah strategi ke depan ibarat mengambil rambut dalam tepung. Rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserak. Karena di negeri Melayu bermarwah ini tentu kita berharap tidak ada demo-demo anarkis sifatnya. Tapi kalau demo menuntut hak, kayaknya itu wajib. Udah, oke, pokoknya kita tunggu aja ya. Nanti malam silakan bergabung dengan TikTok Sahabat Ikhwanul. Demikian, wassalamualaikum. Nah, itu mungkin maksudnya, yang dimaksud di sini yaitu sampai Maret 2026. Bukan Bapak Ibu semuanya ya. Sudah diperjelas lagi tuh, BKN sudah mengeluarkan surat kepada instansinya masing-masing terkait dengan penyesuaian jadwal tuh ya, ditujukan kepada instansi tuh ya. Kalau misalkan instansi bermaksud untuk melakukan TMT sebelum tanggal yang sudah ditetapkan tersebut, maka sekarang harus menyesuaikan tuh sampai intervensinya sampai segitunya Bapak Ibu semuanya ya. Maka inilah yang harus Bapak Ibu perjuangkan. Silahkan suarakan keadilan Bapak Ibu semuanya, terus bergerak. Karena ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN tahun 2023 bahwa tenaga non-ASN itu harus melakukan penataan sampai dengan tahun 2024. Dan sekarang sudah melebihi tahun anggaran 2024 tuh. Harusnya bisa dipercepat, malah ini diperlambat lagi. Selamat Bapak Ibu semuanya, terus berjuang. Assalamualaikum Bapak Presiden yang tercinta, Bapak Prabowo Subianto. Dan juga Menteri Menpan RB dan juga Komisi 2 DPR RI. Saya adalah seorang honorer yang sudah masuk di P3K. Salam dari teman-teman yang sudah lolos. Semoga mereka tersemangati dan masih bertahan untuk menghadapi suasana yang tidak nyaman ini karena diundurnya SK yang akan diberikannya. Diundur 1 tahun bagi P3K. Kemudian CPNS sekitar 7 bulan. Saya mengharap ya Allah, melalui pejabat-pejabat yang terhormat ini, semoga keputusannya ini tidak berdampak buruk kepada kami. Ada 1.700.000 yang mengalami nasib seperti kami. Dan kalau dia punya momongan, punya anak dan istri, kalau perkiraan kasar sekitar 6 juta. Saya mengharap pejabat yang mulia, semoga Anda semua menjadi khalifah fil ard, tangan kepanjangan Allah yang dapat menolong kami dan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dengan bagus. Kalau enggak bisa melakukan itu, bagaimana lagi kami akan berharap? Itu yang kami sampaikan. Semoga ini menjadi pertimbangan dan perhatian yang cukup serius. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.